Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Haryadin. Kali ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara pengisian formasi kosong CPNS 2019. Tentunya di beberapa daerah, instansi daerah banyak formasi yang kosong. Ini disebabkan beberapa hal. Salah satunya mungkin karena dulu formasinya jumlah pelamarnya tidak diketahui, ataupun karena tidak ada yang lulus, ataupun ada juga yang tidak hadir pada saat SKB maupun SKD, jadi formasinya itu kosong. Mari kita simak sebelum ke pembahasan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda semua, silakan untuk subscribe dan share ke teman atau saudara Anda yang membutuhkan, supaya channel ini berkembang, dan selalu tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi mengenai CPNS. Jadi bagi Anda yang saat ini secara hitung-hitungan Anda kalah tetapi nilai Anda tinggi, ini masih ada kesempatan bagi yang nilainya tinggi mengisi formasi kosong. Dari beberapa informasi, rata-rata setiap daerah itu minimal ada 2, bisa bahkan lebih. Kemarin ada info di grup itu kalau di daerah Lampung itu malah sampai hampir 100 formasi yang kosong. Jadi bagaimana cara mengisinya? Silahkan disimak. Slide ini saya cuplik dari slide-nya BKN. Di insya Allah valid juga. Oke, kita bahas yang pertama, optimalisasi formasi tidak terpenuhi. Dalam hal formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum. Jadi intinya itu siapa yang dapat mengisi formasi khusus atau formasi umum yang kosong itu tidak harus dari formasi kosong, formasi khusus pun juga bisa mengisi formasi umum juga bisa mengisi formasi khusus, jadi saling mengisi. Kemarin ada yang bertanya apakah formasi tidak terpenuhi itu hanya bisa diisi dari formasi umum, tidak. Tapi dari yang nilai akhirnya itu tinggi, nanti entah itu formasi khusus kamlot, atau disabilitas, atau formasi umum. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan lokasi yang sama, memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum. Jadi syaratnya adalah siapa yang dapat mengisi adalah peserta yang masuk di SKB, karena kalau masuk di SKB otomatis ambang batas SKD formasi umumnya sudah terpenuhi. Simulasinya seperti ini. Simulasi optimalisasi formasi tidak terpenuhi. Nanti ada istilah PL1, perpindahan antar jenis formasi dengan jabatan dan lokasi formasi yang sama, serta memenuhi kualifikasi pendidikan dan passing grade formasi umum. Ini pusat dan daerah sama. Misalnya ini jabatan Pranata Komputer Pertama, kantor regional 12. Ini formasi umum, ini jumlahnya 3. Nah, ini nomor peserta 05, 43, 22, ini lulus karena formasi umum, tetapi ada 2, yaitu, nah kalau dilihat di sini nomor 096 ini tidak lulus karena formasinya jumlahnya hanya 3. Jadi ini 096 sama 085 tidak lulus pada formasi umum ini, tetapi ada formasi lulusan terbaik, ini jumlahnya 2, ada yang lulus nomor 053 PL, ini berarti memang lulus asli. Nah ternyata ini 096 ini bisa dialihkan ke formasi yang ini namanya pergantian, ini jadi PL1. Nah jadi kalau yang ini nomor 096 ini dia akan mengisi formasi pada lulusan terbaik.
Untuk nomor 085, karena ini formasi disabilitas jumlahnya 1, tidak ada yang memenuhi atau formasinya kosong, maka diisi oleh 0 nomor peserta 85, jadi mengisi ini. Jadi yang formasi umum ini tadi sebanyak 5 peserta yang lulus karena yang dibutuhkan 3, maka yang 2 tidak lulus, tetapi ini dapat mengisi pada formasi yang lain. Ini, pada formasi ini. Lalu bagaimana? Apakah 096 ini yang atas selalu di lulusan terbaik? Ini dapat dijelaskan, ini dilakukan secara acak oleh sistem. Jadi bukan BKD-nya yang menentukan, bukan BKN yang menentukan, tapi yang mengacak adalah sistem. Jadi itu tidak bisa dikira-kira nanti saya mengisi formasi kosong yang mana. Itu karena yang ngacak adalah sistem. Simulasi optimalisasi formasi tidak terpenuhi. PL2, perpindahan antar lokasi formasi dalam satu jabatan selama memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikan. Kalau tadi bedanya yang ini dalam formasi dan instansi yang sama, maksudnya dalam formasi yang sama, yaitu Pranata Komputer pertama. Jadi jabatannya itu ada 3 formasi, yaitu disabilitas umum dan lulusan terbaik. Tetapi kalau ini bedanya, ini beda formasi, beda lokasi formasi. Ini bisa perbedaan antar lokasi formasi. Contohnya ini jabatan guru IPA ahli pertama. Ini mengisi antar lokasi formasi, ini permasalahannya yang tengah ini. Jadi tabel yang pinggir ini adalah formasi kosong, jadi yang tengah ini adalah yang penuh, formasinya penuh. Kalau yang kiri dan kanan ini adalah formasi yang kosong. Jadi yang pertama dari sini, dari SMPN 2, formasinya 1, yang lolos adalah, yang memenuhi adalah 2, jadi otomatis yang lulus adalah peserta nomor 10, sedangkan nomor 11 tidak lulus dalam formasi SMPN 2. Nah, pada masalah SNPN 89 formasinya 1, yang memenuhi kriteria adalah 3 orang. Jadi yang lolos adalah nomor peserta 20, yaitu PL. Sedangkan nomor peserta 22 dan 23 tidak lulus. Tetapi 3 orang yang tidak lulus ini dapat mengisi pada formasi lain. Ini di SMPN 1, formasinya 1, yang lolos juga 1, tapi yang memenuhi ada 2, yaitu nomor peserta 1 dan 2. Yang 2-nya dinyatakan tidak lulus dalam formasi SMPN 1. Ini juga dapat, 02 ini dapat mengisi ke SMPN 7. Formasinya ada 2, ini kosong. Jadi formasi yang 02, nomor peserta 02 ini mengisi di SMPN 7, sedangkan 023 tadi mengisi juga di SMPN 7. Sedangkan di SMPN 115 ada 2 formasi dan kosong semua, maka diisi dari SMPN 2 yang tidak lulus tadi, nomor peserta 11, mengisi di SMPN 115, dan di SMPN 89 nomor 022 ini mengisi di formasi SMPN 115. Lalu bagaimana penentuannya? Sama seperti yang tadi, yaitu dilakukan secara acak oleh sistem. Jadi BKD pun tidak bisa menentukan peserta A ini di SMP ini, tapi yang mengacak adalah sistem. Penjelasan simulasi tadi, ini lebih jelasnya pada contoh perpindahan jenis formasi PL1 jika terdapat jabatan yang tidak terpenuhi pada formasi khusus, contoh lulusan terbaik ataupun disabilitas, dan pada formasi umum terdapat peserta yang tidak masuk formasi PTL, maka dapat mengisi formasi khusus selama memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lokasi formasinya yang sama, juga memenuhi passing grade umum dan berdasarkan nilai tertinggi. Ini perkiraan saya, misalnya di suatu Pemda itu, di sebuah SD ada 2 formasi, yaitu formasi lulusan terbaik dan formasi umum. Pada saat itu yang lulusan terbaik
tidak hadir. Jadi kan formasinya kosong. Ini perkiraan saya kemungkinan besar yang mengisi bukan dari formasi lain, maksudnya dari tempat formasi lain, ini nanti yang mengisi adalah bukan perpindahan lokasi, maksudnya ini yang mengisi kemungkinan besar adalah pada formasi umum yang peringkat 2 yang tidak lulus tadi. Jadi bukan perpindahan lokasi, tapi perpindahan jenis formasi saja. Ini seperti itu. Kalau yang pada contoh perpindahan lokasi ini berarti kan sudah mengisi lokasi yang lain. Misalnya kalau yang ini tadi dalam SDA itu ada lulusan terbaik dan formasi umum. Ini saya ulangi supaya lebih detail ya. Dalam suatu SDA itu ada lulusan terbaik dan formasi umum. Pada lulusan terbaik tadi itu tidak hadir atau kosong. Maka yang mengisi adalah formasi umum pada SDA ini, bukan dari SDB, C, atau D. Itu perkiraan saya, semoga itu benar. Jadi yang mengisi adalah formasi umum yang pada peringkat 2, yaitu pada formasi PTL, karena formasinya hanya satu. Jadi yang mengisi adalah PTL pada SDA itu, bukan perpindahan lokasi. Kalau yang contoh kedua, PL2, jika terdapat jabatan yang tidak terpenuhi pada suatu lokasi formasi, contoh SMPN 7 dan SMPN 115, dan pada SMPN lain terdapat peserta yang tidak masuk formasi, yaitu P tidak lulus atau PTL, maka PTL dapat mengisi formasi pada lokasi formasi yang masih belum terpenuhi di mana jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama, juga memenuhi passing grade umum dan berdasarkan nilai tertinggi. Ini biasanya ada yang menjadi momok itu karena Cerdik itu sertifikat pendidik dalam pendidikan nilainya maksimal SKB, yaitu kemarin yang nilainya tinggi karena ada sertifikat pendidik itu masih ada kesempatan untuk mengisi PL2, yaitu perpindahan lokasi formasi. Tentunya formasinya nanti ada di mana itu yang mengacak adalah sistem. Ini cuplikan dari slide-nya BKN. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman atau saudara Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.